Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata wa kum ayyukum asyhadu wa huwa al-hayyul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sahabatku, kajian MT pagi dimanapun berada, alhamdulillah pada pekan ini di hari Rabu, tepatnya pada hari ini kita kembali tentunya bersilaturahim di kajian MT pagi. Dan pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita akan mendapatkan ilmu dan juga kita akan berdiskusi juga tentang penguatan karakter melalui implementasi kurikulum Darut Tauhid. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan hari ini, sahabat MG dimanapun berada, khususnya sering menyimak di MG pagi, ada dua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Insya Allah, saya sendiri, Kang Bagja dan Imak Bibi ikut membantu dalam berjalannya kajian MG pagi pada kesempatan hari ini. Yang pertama narasumber kita, insya Allah, yang akan berbicara tentang karakter, apa itu karakter, dan juga dan lainnya serta hal akan didiskusikan. Insya Allah kita sapa dulu Prof. Eri Kurniawan, MAD PhD ya, PhD ya, begitu ya. Assalamualaikum Prof. Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Boja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Eri ya. Beliau praktisi pendidikan juga diamanah di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian juga yang kedua narasumber kita adalah Dr. Agus Kurniawan, MPD. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bagja sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak Agus ya? Sehat, ya? Alhamdulillah insya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, sahabatku sekalian, kita akan sama-sama dengarkan dulu nih ya. Tentunya pembahasan kita berkaitan dengan karakter itu seperti apa ya. Bersama dengan Pak Eri ya. Pak Eri silakan, kita akan sama-sama simak lebih dahulu terkait dengan bagaimana itu karakter, seperti apakah itu implementasinya, dan menjadikan wawasan buat kita semua. Silakan Pak Eri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja dan puji mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan amanah nikmat terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita semua selaku pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ikhwah filah yang saya hormati, ini guru saya Ustadz Bagja, Kang Agus, salam silaturahminya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pemahaman saya sebagai praktisi pengamat pendidikan, wabil khusus terkait dengan karakter ini. Nah, kalau kita lihat sejarah, sebenarnya pendidikan karakter ini sudah menjadi kata, sudah menjadi topik ya, yang begitu lama dibahas dalam dunia pendidikan, baik dalam konteks riset maupun dalam pembahasan-pembahasan dalam seminar dan konferensi. Nah, yang patut kita telusuri sebenarnya, apa urusan karakter dengan pendidikan ini. Nah, sahabat filah yang saya hormati, kalau kita lihat, sesungguhnya kalau kita bicara pendidikan itu, kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya karakter.
Jadi tidak bisa kita bicara pendidikan hanya mengurusi urusan pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal betul bahwa ada 3 ranah, ada 3 domain yang harus dipenuhi secara lengkap, secara paripurna, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Nah, ranah kognitif ini lebih banyak berurusan dengan pengetahuan. Intinya bagaimana sebagai pendidik kita memastikan bahwa anak didik kita itu bisa dibekali dengan pengetahuan. Yang tadinya tidak tahu, di ujung proses pendidikan dia menjadi tahu. Dan saya yakin setiap kita sudah cukup paham ya, sudah begitu menguasai bidang ini. Jadi salah satu aspek kita sebagai pendidik itu adalah pengajar. Jadi bagaimana memberikan pengajaran sehingga anak didik kita itu menjadi lebih terajar lah, menjadi lebih paham. Nah, sejauh ini sisi ini menjadi fokus utama ya. Kalau kita perhatikan secara umum, baik di pendidikan Indonesia maupun pendidikan secara internasional. Jadi bagaimana memastikan bahwa anak didik itu bisa menjadi lebih cerdas, bisa menjadi lebih pintar. Dan kalau kita lihat perkembangannya dari sisi pendidikan, ilmu ini sudah pesat dan bisa menyimpulkan bahwa dalam konteks ini pendidikan sudah bisa menghantarkan manusia menjadi lebih pintar, begitulah kurang lebih. Nah, tapi pendidikan juga ada 2 ranah lain yang harus diurusi, yaitu afektif dan psikomotor. Nah, afektif ini mengurusi sisi rasa. Jadi tidak cukup misalnya kita sebagai pendidik hanya mengurusi head ya atau kepala gitu. Jadi bagaimana anak-anak didik kita itu bisa paham dengan ilmu pengetahuan, tapi juga berkaitan dengan rasa. Nah, rasa inilah yang kemudian nanti akan menjadi modal yang akan membentuk yang namanya karakter. Jadi kita kadang melihat ada semacam ketidaksinkronan ya. Ada anak-anak yang alhamdulillah begitu cerdas, begitu pintar, begitu cakap gitu apabila dia diuji secara pengetahuan. Tapi kalau kita perhatikan misalnya secara rasa, ya, bagaimana dia berempati, bagaimana kejujuran dia, itu dipertanyakan atau bermasalah. Nah, di sisi inilah yang kemudian kita harus telusuri, jangan-jangan memang pendidikan yang kita berikan itu baru sebatas pendidikan kognitif, belum menyentuh sisi afektif. Nah, yang terakhir tadi di sisi psikomotorik ya, bagaimana pendidikan juga membuat anak didik kita menjadi lebih tangguh lah ya. Dia bisa optimal dari sisi potensi fisiknya. Nah, Iwafla yang saya hormati, selama ini memang kalau kita cermati, keseimbangan pemenuhan atau pengembangan potensi ketiga ranah ini memang masih menjadi PR besar di sekitar kita ya, kalau kita kurang lebih. Karena potensi yang selama ini kita amati, kita asah itu banyak potensi kognitifnya. Nah, padahal kalau kita telusuri secara hakikat pendidikan, sesungguhnya pendidikan itu dalam rangka membentuk karakter. Jadi karakter itu bukanlah tadi hanya bagian dari afektif saja. Tapi karakter itu merupakan akumulasi dari pemenuhan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi sederhananya begini, kalau kita terjun di dunia pendidikan atau persekolahan misalnya, kita mengamati ada anak-anak yang alhamdulillah secara pemenuhan nilai misalnya, itu sudah jauh di atas nilai rata-rata,
Tapi kemudian kalau kita melihat secara sikap misalnya, hormat terhadap gurunya agak bermasalah misalnya, kemudian hormat kepada sesama temannya juga ketika diperhatikan ada masalah misalnya, maka satu hal yang bisa kita simpulkan, jangan-jangan pendidikan yang sedang kita langsungkan ini bermasalah, karena baru aspek kognitif saja yang sepertinya sudah tampak ya berhasil dicapai gitu. Nah, kalau bicara karakter berarti di sini pendidikan yang kita berikan itu belum sukses karena baru bisa memenuhi aspek kognitif saja. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara pendidikan secara holistik, pemenuhan yang harus dijadikan target itu adalah pemenuhan dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Insya Allah nanti ini Ustadz Agus Kurniawan akan lebih banyak bicara bagaimana misalnya karakter atau akhlak dari perspektif Islam gitu. Betapa Rasulullah diturunkan ke muka bumi itu misi utamanya adalah bu'ithu liutami makarimal akhlak ya, bahwa Rasul itu diturunkan ke muka bumi, diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Jadi dengan kata lain, misi utama Rasulullah ini itu adalah pendidikan. Bagaimana Rasulullah ditugaskan untuk mengubah sebuah peradaban yang jahiliyah di masa itu, penuh dengan kemusyrikan, kezaliman gitu, menjadi peradaban yang lebih islami, yang lebih madani. Nah, sebagai pendidik, maka kalau kita ingin melihat teladan, ya tidak jauh, kita harus melihat Rasulullah sebagai pendidik yang paripurna. Beliaulah yang sudah memberikan contoh bagaimana mengubah sebuah masyarakat yang begitu jauh dari nilai-nilai peradaban, ya, jauh dari moralitas gitu, dihantarkan, diubah menjadi masyarakat yang sekarang menjadi masyarakat yang begitu beradab. Nah, jadi dalam perspektif Islam, sudut pandangnya adalah atau sumber acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan teladannya adalah Rasul. Nah, kalau kita bicara di pendidikan berarti kalau ingin mendudukan misalnya bagaimana sih pendidikan Indonesia ini diarahkan, maka salah satu acuan kita adalah tujuan pendidikan nasional. Dan alhamdulillah Kang Bagja, Kang Agus, tujuan pendidikan nasional kita itu sebenarnya kata kunci utama itu adalah takwa. Jadi iman, takwa, dan akhlak. Jadi salah betul kalau kita berasumsi tujuan pendidikan nasional kita ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang didefinisikan hanya sekedar cerdas secara kognitif. Artinya sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari pendidik bangsa ini, kalau kita sudah bangga melihat anak didik kita yang terampil misalnya menyampaikan ilmu pengetahuan atau riset, tetapi dari sisi tadi afektif bermasalah, psikomotorik juga kurang, maka tujuan utama dari pendidikan kita itu masih belum tercapai. Nah, itu kurang lebih apa yang membedakan antara pendidikan yang hanya dilihat dari satu sisi, yaitu pendidikan kognitif, dengan pendidikan yang seharusnya dilihat secara holistik. Nah, ikhwan yang saya hormati, kalau kita bicara pada bagaimana sih caranya, bagaimana memastikan bahwa karakter ini bisa menjadi buah dari proses pendidikan yang kita lakukan. Nah, sejauh ini riset sudah banyak menguji ya, sudah banyak memastikan apa saja yang bisa dilakukan agar proses pendidikan ini bisa betul-betul membentuk akhlak atau karakter anak didik yang sesuai dengan harapan. Nah, yang menjadi kunci pertama itu adalah pembiasaan. Pembiasaan ini intinya bagaimana kita memastikan bahwa
aktivitas yang disajikan dalam proses pembelajaran itu bisa mengarahkan anak agar terbiasa untuk menerapkan nilai-nilai yang diharapkan. Jadi misalnya katakanlah di sekolah kita ingin mengajarkan nilai jujur. Nah, nilai jujur ini kan tidak bisa hanya kita ajarkan melalui ceramah. Bahkan Ustadz Bagja dan Ustadz Agus dalam sebuah buku seorang pakar itu bahkan membedakan antara teaching morality dengan morality of teaching. Jadi antara mengajarkan nilai-nilai moralitas dengan moralitas pengajaran. Maksudnya seperti apa? Nah, kadang kita merasa sudah cukup, katakanlah saya sebagai pengajar bahasa Inggris, dan saya merasa bahwa saya pun harus berdakwah. Maka kadang yang saya lakukan adalah berceramah. Saya menjelaskan kepada anak didik saya bahwa jujur itu penting. Misalnya dalam konteks ujian, bahwa kalian tidak boleh menyontek, kalian tidak boleh bekerja sama. Jadi nilai ini kemudian disebutkan, diajarkan. Dan menurut Johnson itu lebih ke teaching morality. Yang secara riset, Kang Bagja dan Kang Agus, itu ternyata terbukti tidak efektif. Jadi anak didik kita itu kalau bicara moralitas, nilai atau karakter, itu tidak begitu menangkap apa yang diceramahkan. Jadi sehebat apapun seorang Eri Kurniawan sebagai pendidik, misalnya sebagai pengajar, berceramah meyakinkan mereka pentingnya kejujuran, kalau hanya berujung pada ceramah, maka insya Allah anak didik kita hanya paham. Dia tidak menjadi pribadi yang jujur gitu. Jadi karakternya tidak menempel. Nah, jadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Nah, Johnson menawarkan morality of teaching. Jadi sebagai guru bahasa Inggris, Kang Bagja, Ustadz Agus, tidak salah kalau saya tidak berceramah. Karena secara profesional tugas saya adalah mengajarkan bahasa Inggris. Nah, bagaimana atau sebagai Muslim, saya juga harus mengajarkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai karakter tadi. Maka yang bisa saya lakukan adalah sebagai pendidik, saya harus menunjukkan kejujuran. Jujur dalam konteks pengajaran, jujur dalam konteks materi, jujur dalam konteks penilaian, dan sebagainya. Jadi anak didik akan melihat, oh Masya Allah nih, dosen saya, guru saya ini begitu jujur dalam tingkah lakunya, yang tercermin dalam proses pembelajaran, sampai ke asesmen pembelajaran. Nah, itulah yang nanti kemudian akan ditangkap, akan diamati, kemudian akan menempel. Itu riset sudah menunjukkan begitu. Jadi betapa morality of teaching itu akan lebih efektif secara riset dibandingkan teaching morality. Maka salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari ini adalah sebagai guru, terutama kalau kita bicara dalam konteks norma pendidikan ya, pendidikan karakter secara eksplisit itu kan ditugaskan kepada guru pendidikan agama ya, kemudian guru pendidikan kewarganegaraan gitu. Maka guru-guru atau pengajar mata pelajaran lain sebenarnya secara kurikuler tugasnya adalah mengajarkan karakter secara tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan secara tidak langsung itu tadi melalui pembiasaan atau melalui keteladanan. Jadi alih-alih kita berceramah di depan anak didik kita, padahal tugas kita adalah mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalnya, atau fisika, maka yang harus kita lakukan kalau betul-betul ingin mendidik anak kita, terutama penanaman karakter yang kita harapkan, yaitu kita biasakan gitu karakter itu menjadi aktivitas dalam pembelajaran. Nah, dalam banyak riset, Kang Bagja dan Kang Agus dan Ikhwafilah semuanya, rupanya pembiasaan ini dan keteladanan ini merupakan dua kunci yang insya Allah bisa secara efektif menghantarkan anak didik kita menjadi anak didik yang berkarakter. Yang tadi, yang secara ranah
kognitifnya insya Allah terisi, afektifnya terasah, psikomotoriknya juga teruji. Dan caranya tadi, bagaimana kita merancang ya pembelajaran yang bukan hanya membuat anak didik kita tahu, tapi juga mereka dibiasakan untuk mempraktekkan, menginternalisasikan nilai-nilai baik ya. Kalau dalam konteks kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terpenting yang harus kita lakukan juga memberikan teladan. Makanya dalam konteks pendidikan ini, peran pendidik itu menjadi kunci utama. Yang tanpa itu insya Allah pendidikan akan gagal. Jadi tidak bisa kita berceramah like-nya dai misalnya, kalau apa yang kita ceramahkan kita tidak internalisasi dan kita praktekkan dalam keseharian kita sebagai pengajar. Makanya dalam konteks budaya kita sebenarnya, Kang Boja sama Ustaz Agus, betapa derajat guru itu sangat besar ya, sehingga itu menjadikan panggilan ya, Kang Guru gitu ya. Jadi guru ini tugasnya tidak selesai di ruang kelas. Guru ini kemudian menjadi panggilan mulia yang begitu dihormati di masyarakat. Dan tidak bisa kita misalnya berasumsi begini, tugas saya secara profesional di guru itu tuntas di ruangan kelas. Di luar kelas bisa saja saya menjadi misalnya ya seorang pribadi yang tergantung saya saja, karena itu sudah di luar tanggung jawab profesional. Nah, dalam profesi keguruan atau profesi sebagai pendidik itu tidak bisa kita lakukan. Mengapa? Karena tadi yang saya sampaikan, esensi pendidikan itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu akan efektif kita lakukan manakala kita berikan dalam bentuk pembiasaan, aktivitas-aktivitas yang melatih anak didik kita untuk mempraktekkan nilai itu dan keteladanan. Nah, inilah yang menjadi tugas berat ya. Nah, jadi pendidik itu betul-betul harus menjadi pendakwah, dan pendakwah di sini bukan sekedar dia menyebarkan, menceramahkan, tapi juga dia juga harus bisa menginternalisasi dan menunjukkan keteladanan bagi anak didik kita. Nah, kurang lebih Kak, jadi secara proses pendidikan karakter ini dalam perspektif saya hanya bisa ditanamkan dengan proses tadi, pembiasaan, keteladanan, dan bentuk-bentuk pembelajaran yang sifatnya bukan sekedar menyentuh ranah kognitif, tapi juga afektif dan psikomotor. Nah, kalau kita cermati kondisi sekarang, kan kemudian sama Ustaz Agus, kita sering melihat ya kok banyak kasus perundungan ya. Hari ini kayaknya kita sering sekali mendengar berita ya di media massa atau di media sosial, perundungan yang terjadi di ruang sekolah. Bayangkan ruang sekolah itu, ruang kelas itu merupakan ruang pendidikan. Jadi kita membayangkan menitipkan anak kita ke sekolah agar anak kita menjadi anak yang berkarakter, anak yang berkepribadian, bukan hanya anak yang tahu. Nah, tapi yang terjadi anak kita malah menjadi korban perundungan. Nah, salah satu yang bisa kita evaluasi atau kita telusuri, jangan-jangan proses pendidikan yang selama ini kita lakukan itu masih terlalu banyak menekankan pada proses penanaman kognitifnya saja. Anak-anak pada pintar, anak-anak cerdas gitu, tapi dia tidak memiliki, tahu mungkin dugaan saya mereka punya pengetahuan tentang nilai ya. Mereka tahu bahwa mereka harus menjaga pertemanan, mereka harus jujur, mereka harus adil, bersahabat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi nilai-nilai ini dugaan saya masih sebatas kognitif. Nah, salah satu yang bisa kita lihat itu adalah proses evaluasinya. Jadi di kita pendidikan itu dianggap tuntas manakala nilai akhir PTS katakanlah, PAS itu tercapai di atas rata-rata. Nah, yang jadi masalah nih, yang menjadi PR bagi kita semua termasuk saya sebagai pendidik,
bagaimana kita mengukur itu? Jadi kita tidak bisa mengukur karakter hanya dari pemahaman saja. Jadi kalau misalnya kita bayangkan nih, eh, Kang Moja dan Ustaz Agus, anak didik kita ditanya, apa yang dimaksud dengan kejujuran? Saya yakin setiap anak kita tahu apa yang dimaksud dengan keadilan misalnya. Oh, itu sila kemana? Sila yang mana dari Pancasila yang menurunkan nilai itu? Dugaan saya anak-anak kita akan sangat terampil, sangat cakap dengan itu. Nah, dan itu tidak bisa menjadi alat ukur untuk menilai sejauh mana anak didik kita uh, berkarakter. Itu hanya bisa mengukur yang disebut dengan moral knowing gitu kalau dari sisi konsep. Jadi anak kita itu tahu gitu bahwa nilai ini artinya apa, pentingnya apa, turunan dari katakanlah Pancasila atau Al-Quran Sunnah di bagian apa. Nah, tapi ketika bicara moral doing gitu, bagaimana menerapkan nilai-nilai itu dalam keseharian mereka berinteraksi dengan temannya atau berinteraksi dengan gurunya atau masyarakat yang lain, itu masih menjadi permasalahan besar gitu. Nah, yang kemudian tadi harus menjadi perhatian kita semua sebagai pendidik, bagaimana nilai-nilai ini betul-betul bisa diterapkan, dan ini harus menjadi bagian dari asesmen juga gitu, bahwa di akhir semester, di akhir pembelajaran, di akhir proses pendidikan, yang harus kita nilai itu bukan sekedar moral knowing tadi, bagaimana pengetahuan anak didik kita terkait dengan nilai-nilai yang mulia tadi, nilai-nilai yang baik tadi, terkait dengan akhlak tadi. Tapi harus sampai pada bagaimana anak-anak didik kita amati ya, karena paling tidak itu yang bisa kita lihat ya secara kasat mata. Kita amati sudah mulai mempraktikkan atau menginternalisasi nilai-nilai tadi. Jadi sudah pengukurannya harus sudah sampai ke moral doing. Nah, itu sepertinya yang menjadi PR kita, bahwa pendidikan kita masih pada aspek kognitif, begitupun pengukuran keberhasilan pendidikan kita. Nah, inilah yang menjadi PR kita, bukan hanya tugas pendidik menurut saya, karena pendidikan ini kan tanggung jawab bukan hanya guru ya, Kang Bagja, Ustaz Agus, tapi tugas masyarakat gitu. Maka masyarakat juga harus paham dengan tugas pendidik, dan masyarakat juga harus bantu bagaimana menerapkan nilai-nilai ini di rumah ya. Riset menunjukkan ternyata bahwa anak-anak meneladani sikap perilaku orang yang dekat dengan dirinya, orang yang dia kagumi. Jadi dugaan saya urusan perundungan ini masalahnya juga bukan hanya urusan sekolah. Bisa jadi di rumahnya ada masalah. Bisa jadi di lingkungan sekitarnya ada masalah. Makanya saya berharap betul kita harus duduk bersama membereskan masalah ini dengan cara tadi, bagaimana menerapkan nilai-nilai yang baik ya, nilai-nilai yang berdasarkan pada akhlakul karimah, bukan hanya urusannya di ruang kelas atau di sekolah secara umum, tapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat. Karena ketika ada anak yang kemudian bermasalah melakukan perundungan, itu bukan kasus atau permasalahan sekolah saja, itu permasalahan orang tuanya dan permasalahan lingkungan saja. Baik, Nah, itu paling Ustaz Bagja, Ustaz Agus yang bisa saya sampaikan terkait dengan esensi pendidikan yang ujung-ujungnya adalah membentuk karakter, dan bagaimana proses dan evaluasi pendidikan itu harus bisa memastikan bahwa anak didik kita bukan hanya tahu, tapi juga dia bisa menjadi pribadi yang berkarakter atau berakhlak. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, sahabat yang kini dimanapun berada, sangat menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Prof. Henry ya, bicara tentang karakter ya. Dan nanti mudah-mudahan ada waktu kita bisa berdiskusi. Tapi kunci utama tadi disampaikan bahwa karakter ini adalah akhlak mulia, dan yang paling terpenting adalah karakter ini bagian daripada hasil contoh. Kenapa ada perundungan? Bisa jadi karena melihat contoh begitu kan ya.
Jangan sampai guru, orang tua yang ada di rumah, yang orang-orang terdekat sering bertemu, kalah dengan idola-idola yang lain yang bisa jadi akhlaknya di luar daripada yang disampaikan oleh Rasul. Makanya kenapa orang-orang terdekat kita itu bisa jadi kurang maksimal guru sehingga mencontoh akhlak-akhlak yang lain ya insya Allah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas bagaimana akhlak ataupun juga karakter ini yang dikembangkan di persekolahan Darut Tauhid ya insya Allah. Assalamualaikum Pak Agus Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagja. Ya, Alhamdulillah. Silakan Pak Agus, tadi sudah berbicara tentang karakter secara luas ya, bagaimana ada kognitif dilihat dari perspektif kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Dan juga mudah-mudahan nanti ada korelasinya dengan kondisi karakter yang dikembangkan di pesantren Darut Tauhid. Kalau guru kita sering menyampaikan, kalau belajar karakter itu ibaratnya itu kita mau berenang Pak Eri ya. Jadi kalau hanya teori saja, berenang itu harus begini, begini, nggak bisa. Tapi kalau langsung turun ke kolam renang sambil diajarkan, dia berenang, iya. Kalau ngomongin jujur itu tidak hanya dengan teknik, tapi teknik pelaksanaan itu implementasinya. Nah, kita akan bahas nih berbicara karakter akhlak di persekolahan Darut Tauhid, seperti apa implementasinya, kurikulumnya juga seperti apa. Pak Agus. Baik, izin Prof. Eri ya, dan juga Pak Bagja dan juga sahabat-sahabat sekalian, saya izin share screen. Alhamdulillah sebenarnya tadi sudah cukup ya dengan pemaparannya Prof. Eri terkait pendidikan karakter. Mungkin nanti saya izin untuk menyampaikan terkait penguatan karakter, khususnya memang berdasarkan implementasi kurikulum Darut Tauhid begitu ya di Darut Tauhid ini. Artinya memang dari sudut pandang yang lain seperti itu. Nah, Pak Bagja dan Prof. Eri dan juga sahabat-sahabat sekalian, AA ataupun gurunda kita, Kiai Haji Abdul Ghani Nafsetia pernah menyampaikan begitu ya dalam beberapa kajiannya begitu ya, khususnya untuk di Santri Karya, bahwasanya karakter adalah respon spontan seseorang terhadap suatu kejadian begitu ya. Jadi kalau misalnya ketika menghadapi sebuah kejadian, responnya itu adalah aduh, nah berarti karakternya itu aduh begitu ya. Tapi kalau misalnya ketika menghadap suatu kejadian, kemudian juga yang timbul adalah zikir dan lain sebagainya, maka karakternya itu adalah orang yang suka berzikir seperti itu, menurut beliau. Kemudian juga sehingga kalau misalnya kita mengambil dari apa yang disampaikan AA juga begitu ya, bahwasanya seperti halnya teko yang hanya mengeluarkan isi teko begitu. Kalau misalnya di dalam teko itu isinya air, maka ketika dituangkan maka keluarnya air. Ketika yang di teko itu isinya susu, maka yang dikeluarkan juga tentunya isinya susu. Seperti itu juga karakter begitu ya. Jadi kalau misalnya menurut AA itu, bahwasanya karakter itu tergantung kita mau melatihnya seperti apa, di inputnya bagaimana begitu. Sehingga nanti secara terus-menerus, sehingga yang dikeluarkannya itu sesuai dengan inputan, sesuai juga dengan yang dilatihkan seperti itu. Dan tentunya juga ini sejalan gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Likona yang merupakan pakar pendidikan karakter, di mana beliau menyampaikan bahwasanya pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kalau tadi disampaikan oleh Prof. Eri itu bahwasanya jadi tidak sampai hanya dengan moral knowing saja, artinya tidak hanya sampai dengan tahu saja, tapi bagaimana dia bisa menerapkan dengan nilai-nilai etika yang inti. Kalau misalnya secara definisi karakternya itu adalah yang spontan atau respon spontan, tapi ketika proses pendidikannya itu merupakan usaha yang disengaja. Jadi kita bisa melatihkan dengan sengaja untuk dalam rangka bisa melatihkan karakter itu sendiri, yaitu pendidikan karakter, begitu. Sehingga memang di Darut Tauhid melalui kurikulumnya kita mencoba untuk meramu lah, ibaratnya kalau misalnya sebuah suplemen ataupun vitamin, jadi di dalam kandungan suplemen dan vitamin itu ada beberapa pilarnya, ada beberapa bahannya, yaitu ma'rifatullah, leadership, entrepreneurship, dan wawasan lingkungan. Yang kami sebut di Darut Tauhid ini adalah pilar pendidikan. Jadi kegiatannya apapun di Darut Tauhid ini tidak lepas dari pilar-pilar ini, pilar ma'rifatullah, leadership, entrepreneurship, dan wawasan lingkungan.
tentunya 4 pilar pendidikan ini mengharapkan nantinya akan muncul ataupun misalnya akan membentuk sebuah insan ataupun manusia yang memiliki salimul akidah, sohil ibadah, matinul huluk, tahfizul Quran, dan kuatul akli. Ini yang disebut dengan standar kompetensi lulusan di Darut Tauhid, Pak Bagja. Salimul akidah, jadi harapannya begitu ya. Jadi santri-santri di Darut Tauhid itu melalui proses pendidikannya, kurikulumnya itu nanti memiliki akidah yang lurus begitu ya. Kemudian juga sohil ibadah, kemudian juga ibadahnya baik dan benar, kemudian juga matinul khuluq, memiliki akhlak yang mulia ataupun karakter baik dan kuat kalau misalnya di Darut Tauhid. Kemudian juga tentunya memiliki hafalan yang terjaga gitu ya, tahfizul Quran, dan juga kuatul akli, memiliki wawasan baik itu mengenai ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Nah, suplemen ataupun vitamin dari kurikulum Darut Tauhid inilah yang nanti menjadi harapan ataupun salah satu alternatif dalam pendidikan karakter begitu ya, seperti itu. Sehingga memang kalau misalnya kita coba kembangkan berkenaan dengan kurikulum di Darut Tauhid ini secara dokumennya ya Masya Allah gitu ya. Jadi secara dokumennya alhamdulillah kita dibantu juga oleh konsultan pengembang kurikulum nasional begitu ya, yang sudah secara pengembangan, nah itu sudah cukup lama gitu ya di Pusat Kurikulum Pengajaran Kemendikbudristek. Jadi memang untuk kurikulum Darut Tauhid ini alhamdulillah sudah tersusun peraturan-peraturan Yayasan Darut Tauhidnya, kemudian juga peta nilai karakter, literasi, dan numerasinya juga, kemudian juga peta integrasi kompetensi dasar, termasuk juga tujuan pembelajaran, kemudian juga modul KTSP atau KOSP, kemudian juga modul ASJAR, termasuk juga dimensi profil santri DT. Jadi ketika belajar di Darut Tauhid ini nanti tidak hanya belajar tentang profil santri, profil pelajar Pancasila saja, tapi memang nanti sudah direkayasa sedemikian rupa yang merupakan bagian dari rekayasa pendidikan, yaitu adanya dimensi profil santri DT, termasuk juga dengan standar mutu program pengasuhannya. Jadi kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh Prof. Eri, bahwasanya memang pendidikan karakter itu tidak bisa hanya dilakukan oleh guru ketika di dalam kelas saja, tapi ketika di luar kelas sudah selesai begitu ya. Sehingga memang proses pendidikan karakter itu memang menjadi bagian yang memang tidak terpisahkan dalam berbagai aktivitas santri ketika ada di Darut Tauhid begitu ya, baik itu di lingkungan belajar intrakurikulernya, kokurikulernya, ekstrakurikulernya, atau bagian ketika di masyarakat ataupun pengasuhan begitu ya. Sehingga ketika pembelajaran di kelas tadi, selain mereka dikuatkan terkait masalah literasi numerasi yang memang udah menjadi amanah daripada kurikulum nasional, tapi mereka juga tetap dikuatkan dengan nilai dan karakternya begitu. Ya tentunya dengan mengakumulasikan tadi tiga kemampuan gitu ya, baik itu kognitif, psikomotor, ataupun afektifnya begitu. Itu di kegiatan pembelajaran di kelas, seperti itu. Tentunya nanti ketika proses pembelajaran di dalam kurikuler juga, karena memang pendidikan karakter itu adalah merupakan upaya yang disengaja begitu ya, dan terus-menerus, sehingga nanti di dalam kegiatan proyek ataupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, jadi selain 6 dimensi profil pelajar Pancasila melalui 7 tema itu, tentunya nanti dikuatkan juga dengan 4 dimensinya profil santri DT, yaitu tadi ma'rifatullah, leadership, entrepreneurship, dan juga wawasan lingkungan. Begitu juga nanti di ekstrakurikulernya, jadi selain bagaimana mencoba untuk mengejar prestasi dalam berbagai cabang ataupun berbagai talenta ekstrakurikuler begitu ya, tentunya di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu juga sebenarnya syarat untuk kita bisa menitipkan ataupun melatih nilai-nilai karakter seperti itu, sehingga baik itu di intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler itu merupakan menjadi media ataupun tempat untuk santri untuk terus dididik karakternya seperti itu, termasuk juga ketika di masyarakat sekitar ataupun pengasuhan. Karena tentunya di Darut Tauhid Pak Bagjaya, karena memang selain ada yang full day, juga ada yang boarding school begitu ya, sehingga 24 jam ketika yang boarding school itu memang setiap aktivitasnya itu diharapkan merupakan bagian daripada pendidikan karakter ataupun tata nilai di Darut Tauhid seperti itu. Sehingga memang
dalam proses implementasi ataupun penerapan kurikulum di Darut Tauhid begitu ya Prof Eri, tadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof Eri. Jadi memang tidak hanya sebatas pada knowledge-nya aja disiapkan, tidak bisa secara ceramah saja begitu ya, tapi harus ada proses pembiasaan yang memang secara konsisten dan terus-menerus yang memang sengaja direkayasa agar membentuk karakter-karakter tertentu. Contohnya misal dari yang sederhana, kalau misalnya di Darut Tauhid itu memang nanti dilatih mengenai BR3T. Ini merupakan salah satu karakter dan juga tata nilai yang ada di Darut Tauhid begitu ya. Bersih, rapi, tertib, teratur. Mungkin sebagian orang menganggap hal yang sederhana begitu ya, bagaimana sendal ataupun alas kaki itu tersusun rapi begitu ya di beberapa tempat, baik itu di masjid ataupun di sekolah dan lain sebagainya begitu. Tapi ketika hal ini dilakukan secara terus-menerus, secara dibiasakan terus-menerus begitu ya, secara konsisten, secara tidak langsung sebenarnya ini akan membentuk sebuah karakter di mana karakternya itu adalah bersih, rapi, tertib, teratur dan juga terpelihara begitu ya. Yang di Darut Tauhid ini disebut dengan tata nilai budaya BR3T seperti itu. Dan tentunya juga selain dari hal yang BR3T, kemudian juga dalam berbagai kegiatan aktivitas pembelajarannya seperti halnya ekstrakurikuler ataupun pembelajaran olahraga, seperti misalnya berkuda dan memanah, dan ini juga AA sering menyampaikan bahwasanya berkuda dan memanah itu merupakan sarana untuk pendidikan karakter, khususnya itu adalah karakter baik dan kuat, di mana ketika santri gitu ya, ketika berkuda itu tidak langsung mereka tiba-tiba menunggangi kuda, lari bersama kuda begitu ya. Tapi memang ada tahapan-tahapannya ketika mereka belajar kurikulum berkuda itu. Mulai dari memandikan, ngasih makan begitu ya. Kemudian juga sampai dengan nanti mereka mulai menunggangi dan mulai lari ataupun jalan cepat dan lari seperti itu. Artinya memang ada tahapan-tahapan proses yang mereka tahapi begitu ya, sehingga secara tidak langsung itulah merupakan proses untuk menguatkan karakter mereka begitu ya, baik itu karakter beraninya, karakter ikhlasnya, karakter jujur, tawadhu, disiplin ataupun tangguhnya begitu. Sehingga harapannya memang dari kegiatan-kegiatan aktivitas ataupun misalnya pembiasaan ini menjadi proses dari penguatan karakter untuk peserta didik ataupun santri di Darut Tauhid begitu ya. Termasuk juga alhamdulillah kemarin ya Pak Bagja dan juga Prof Eri, salah satu kegiatan juga untuk bisa melatihkan salah satu karakter untuk berjuang yang di Darut Tauhid ini kita sebut dengan 2P 2B ini, juga kita mencoba untuk meng-create kegiatan seperti itu agar supaya nanti santri-santri itu tumbuh kepekaan, kepedulian sehingga bisa berbuat dan berjuang. Mungkin kita tidak bisa nih ikut perang gitu kan di Palestina, tapi setidaknya ada kepekaan dan kepedulian yang mereka lakukan ketika mereka mengetahui bagaimana berita-berita saudara-saudara kita di Palestina begitu ya, sehingga alhamdulillah kemarin juga hasil donasi gitu dari seluruh santri, kemudian juga orang tua wali santri termasuk juga Sivitas begitu. Alhamdulillah kemarin terkumpul sampai dengan kurang lebih 93 juta Prof Eri untuk dititipkan kepada DT Peduli untuk nanti didonasikan ke saudara-saudara kita yang di Palestina seperti itu. Nah, itulah kurang lebih bagaimana proses penguatan karakter berdasarkan kurikulum Darut Tauhid. Artinya memang secara konten materinya itu memang udah disiapkan begitu ya di dalam capaian pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran. Tapi memang tidak hanya sampai dengan tahu aja, tapi harapannya nanti mereka paham dan sampai juga mereka melakukan dengan proses pembiasaan seperti itu. Dan kalaupun misalnya nanti Bapak, Ibu sekalian begitu ya, ataupun pemirsa sekalian seperti itu, bahwasanya alhamdulillah sekarang untuk Darut Tauhid ini tersebar di beberapa wilayah kita. Sekolah Darut Tauhid ini ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Tangerang Selatan, termasuk juga Batam. Dan alhamdulillah Prof Eria kita juga ada kerjasama dengan Lab School UPI seperti itu, khususnya di kelas Tauhid.
Jadi kalau misalnya untuk yang SMP, SMA-nya belum siap untuk boarding, jadi alternatifnya bisa di Bandung itu ada SMP dan SMA Lab School UPI gitu ya, yang kelas tauhid. Karena secara pembiasaan, ibadah, tilawah dan lain sebagainya pun, alhamdulillah kita juga udah coba diterapkan juga di Lab School UPI khususnya untuk kelas tauhid. Kurang lebihnya itu Pak Bagja mungkin gambaran terkait penguatan karakter menurut implementasi kurikulum di Darut Tauhid. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan melalui diskusi. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah. Ada yang akan ditayangkan terlebih dahulu? Silakan. Sekolah Darut Tauhid Indonesia, Bandung, Batam, Serua membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Lembaga pendidikan formal yang berbasis pesantren Darut Tauhid yang menerapkan kurikulum nasional dan kurikulum khas pesantren Darut Tauhid mewujudkan generasi ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar berlandaskan tauhid, melahirkan generasi mandiri yang berprestasi dan bertauhid. Kuota terbatas. Segera daftarkan putra-putri Anda. www.ppdb.darutauhid.sch.id. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sekilas terkait dengan PPDB yang ada di Darut Tauhid, persekolahan Darut Tauhid, mulai dari TK, SD. Baik sahabatku, dimanapun berada, di pagi, alhamdulillah, sudah banyak sekali kita mendapatkan ilmu, ya, bicara tentang karakter, berbicara tentang implementasi. Prof. Eri dan juga Pak Agus, saya satu ngambil ayat di dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke-152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi kalau berbicara karakter itu adalah berbicara bagaimana semua yang sudah ditulis di dalam Quran. Jadi penelitian terhebat itu adalah penelitian yang sudah diberikan Allah melalui malaikat kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Itu risetnya sudah jelas di sana. Jadi kalau kita ingin berperilaku bagus, maka nikmat mana lagi? Itu di dalam Al-Baqarah. Alhamdulillah. Baik, kita akan coba untuk berdiskusi bila ada yang ditanyakan dari Zoom ataupun juga dari media. Kita ada di Instagram, ada di YouTube, ada di media-media medsos juga ya, insya Allah. Satu pertanyaan di sini bisa dijawab oleh Prof. Eri ataupun juga Pak Agus ya. Apakah di Darut Tauhid tinggi? Pak Agus, mangga Pak Agus. Ya, bismillah. Izin menjawab ya Pak Bagja. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di Darut Tauhid ini khususnya di bawah koordinator Yayasan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin, bahwasanya memang selain ada pendidikan dasar dan menengah gitu ya dari PGTK, SD, SMP, SMA dan SMK di beberapa wilayah tadi, sebenarnya di Darut Tauhid juga alhamdulillah ada sekolah tinggi agama Islam Darut Tauhid gitu ya, dengan 2 prodi sekarang, prodi komunikasi dan penyiaran Islam dan juga hukum ekonomi syariah, seperti itu. Baik, alhamdulillah. Sudah buka pendaftaran juga Pak Agus barangkali? Sama-sama Pak Bagja, jadi semua persekolahan termasuk juga perguruan tinggi di Darut Tauhid alhamdulillah insya Allah sekarang sudah mulai pembukaan untuk pendaftaran ya begitu. Termasuk juga untuk yang di lab school ya Prof. Eri ya, baik SMP ataupun SMA-nya juga alhamdulillah udah dibuka juga. Betul, betul. Baik, alhamdulillah. Baik, Prof. Eri, kita lanjutkan lagi, masih ada waktu kurang lebih 10 menit kita sambil menunggu di Zoom ini yang bertanya ya. Bagaimana melihat perkembangan tadi sempat disinggung tentang perundungan nih. Ini akibat dari apa nih hal ini terjadi begitu kan? Dan yang jadi masalah itu ketika
orang lain sehingga jadi viral gitu kan ya Betul, di betul, medsos betul, dan betul. seterusnya. Nah ini bisa disampaikan nih Prof. Eri buat pengetahuan buat kita bab Baik, utama. Bismillah. Nah, Kang Bagja, Ustaz Agus, dan sahabat sekalian, dalam konteks pendidikan ada satu prinsip yang harus dipegang betul oleh pendidik. Katanya bilangnya begini, it's not what you teach, but what they learn. Jadi sejauh ini kita pendidik, pengajar lebih banyak berfokus materi apa yang bisa kita ajarkan. Bagaimana mengajarkannya. Semuanya tentang saya, kita. Kita lupa bahwa esensi pendidikan itu apa yang mereka pelajari. Yang saya khawatirkan begini, Kang Bagja. Jangan-jangan di ruang kelas, di persekolahan, kita sibuk mengajar, tapi mereka tidak belajar. Jangan-jangan itu yang terjadi, Kang Bagja. Jadi kita fokusnya pada pengembangan materi, pengembangan profesional kita, semuanya tentang pengajar, semua tentang apa yang kita ajarkan, bagaimana cara kita mengajarkan. Kita lupa atau bahkan tidak pernah terpikirkan berfokus pada bagaimana anak-anak kita belajar. Nah, bagaimana anak-anak kita belajar ini kan rupanya dimensinya banyak. Jadi bukan hanya urusan wali kelas, bukan hanya urusan wakasek bidang kurikulum misalnya, tapi semua perangkat sekolah. Jadi bisa jadi, Masya Allah, wali kelasnya hebat, guru mata pelajarannya jago gitu ya. Tapi jangan-jangan di lingkungan sekolah ada teladan, ada contoh, ada praktik yang tidak baik, yang tidak kita perhatikan. Karena kita terlalu banyak fokus pada apa yang kita ajarkan, bukan apa yang mereka pelajari. Jadi secara psikologis anak ini kan menyerap apapun yang mereka amati, dan keseharian mereka bukan hanya di ruang kelas, mereka juga ada di sekitar kantin, di sekitar WC, di persekolahan, bahkan yang juga lebih besar itu adalah di luar sekolah. Nah makanya PR kita selaku umat nih, bagian dari masyarakat, juga bagian dari insan pendidikan, kita harus berbagi tugas. Mengapa? Karena dalam konteks generasi hari ini, yang anak-anak kita akses itu bukan hanya dunia nyata ya, tapi dunia maya. Tadi yang Kang Bagja sudah sampaikan secara jelas tuh. Betul, orang tuanya memberikan contoh yang luar biasa. Wali kelasnya memberikan teladan yang baik. Guru-gurunya menjadi orang atau figur yang luar biasa memberikan nilai-nilai yang baik. Tapi jangan-jangan apa yang mereka buka di ponsel mereka yang justru menjadi idola mereka, yang nama-namanya juga kata Agus sulit untuk kita lafalkan karena asing. Ya kan, bukan Zaid gitu ya, bukan Muhammad, tapi nama-nama yang itu nama apa gitu. Tapi mereka punya posternya, mereka punya videonya, mereka punya albumnya. Dan ya Allah, luar biasa tuh. Lihat cara pakaiannya, apa yang mereka lakukan, bagaimana keseharian. Riset menunjukkan, Kang Bagja, justru yang akan tertanam kuat di mereka itu adalah apa yang dilakukan oleh idola mereka. Nah, ini yang bahaya. Jangan-jangan di sekolah kita yang menjadi idolanya bukan gurunya, bukan orang tuanya, tapi tadi figur-figur yang nun jauh di sana, yang namanya susah dilafalkan, yang pakaiannya tidak jelas, bahkan sekarang jenis kelaminnya juga tidak jelas, tapi menjadi idola anak kita. Nah, rupanya bisa jadi untuk urusan perundungan ini, karena tadi apa yang mereka tonton, ya, apa yang mereka amati, apa yang menjadi idola mereka, yang jelas-jelas tidak memberikan nilai, tidak memberikan contoh yang baik gitu. Nah makanya memang PR kita sebagai pendidik itu cukup banyak, karena yang harus kita lakukan, yang harus kita pastikan bukan sekedar apa yang mereka lakukan di kelas ya atau di luar kelas, tapi juga kita harus bisa memberikan arahan pada mereka bagaimana mereka mengakses dunia yang begitu luas itu, yang dunia maya yang tanpa batas itu, agar mudah-mudahan ya, walaupun kita tidak bisa kan ya Kang Moja sampai
kita rampas si ponsel mereka, kita misalnya pasangin dengan apa ya, firewall atau apapun itu ya, aplikasi yang bisa membatasi, itu pastinya akan ada cara lagi yang mereka cari untuk menembus itu. Tapi bagaimana menumbuhkan watak karakter agar apa yang mereka lihat di dunia maya yang agak sulit kita amati itu merupakan sesuatu yang sifatnya baik, begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Prof. Eri. Masya Allah, ini sangat menarik sekali ya, bagaimana contoh ini jadi jangan sampai contoh yang tidak baik. Dan ada yang memang harus kita kuatkan, Prof. Eri, karena mengendalikan, kalau guru kita selain menyampaikan, untuk mengendalikan anak itu prosesnya berat sekali. Jadi memang bagaimana guru itu mendoakan murid-muridnya. Kalau ada 30, sepertiga malam dilihat wajahnya tuh ya, satu persatu itu doakan, ya Allah bisa terhindar. Termasuk juga jadi kekuatan doa ini ataupun juga kekuatan ruqyah ini bisa merubah dari mana arahnya nanti oleh Allah dibalikan menjadi idolanya Rasulullah, idolanya membaca Quran, idolanya Prof. Eri misalkan begitu kan ya, yang akan menjadi lebih baik ya insya Allah ya. Minimal anaknya Prof. Eri kan idolanya ayahnya. Baik, ada pertanyaan Pak Agus ini dari IG ya. Assalamualaikum. Lihat ketercapaian karakter pada peserta didik yang dilakukan guru. Nah ini bagaimana Pak Agus ya? Kita sering mendengar PAT begitu kan ya. Nah, boleh dijelaskan Pak Agus? Silakan. Iya, izin mungkin menambahkan ya Pak Bagja, sebagaimana tadi diskusi dengan Prof. Eri juga ya, dengan Pak Bagja begitu ya. Bahwasanya memang betul ya, bahwasanya untuk melakukan sebuah perubahan gitu ya, memang kita ada istilahnya 4 konsep perubahan. Kalau misalnya yang disampaikan oleh AA begitu. Tadi juga disampaikan oleh Pak Bagja salah satunya begitu ya, dan juga oleh Prof. Eri salah satunya. Di mana di dalam 4 konsep perubahan itu, yang pertama itu memang perlu adanya suri keteladanan. Suri keteladanan dari siapa nih? Suri keteladanan tentunya dari berbagai bagian ataupun misalnya pihak-pihak yang memang beririsan secara langsung dalam proses pendidikan itu. Kalau misalnya di boarding, berarti semua pelaku pendidikan di boarding school di pesantren itu memang berarti menjadi bagian dari proses pendidikan. Kalau misalnya di full day, artinya orang tua juga harus menjadi bagian begitu ya dalam proses pendidikan, menjadi keteladanan begitu. Sehingga memang keteladanan ini menjadi kunci yang pertama begitu ya untuk proses perubahan begitu. Kemudian yang kedua tentunya ada juga istilahnya itu diklatna, pendidikan dan pelatihan dan pembinaan. Karena memang kita juga tidak bisa seperti kalau misalnya memang tidak ada upaya tadi yang disengaja untuk mengubah ataupun misalnya memproses agar memiliki pemahaman, kemudian juga memiliki pembiasaan yang sesuai dengan harapan gitu ya, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga tentunya lingkungan yang kondusif. Sehingga pendidikan ini merupakan menjadi bagian untuk mengkondisikan begitu ya, untuk bagaimana harapan-harapan terkait pendidikan karakter itu bisa tersampaikan gitu ya. Artinya lingkungannya yang kondusif begitu. Kemudian yang terakhir tentunya tidak lupa untuk didoakan tadi kata Pak Bagja, ataupun kekuatan ruhiyah daripada pengelola pendidikannya itu sendiri. Itulah 4 konsep perubahan yang sering disampaikan oleh HA untuk kita bisa melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian terkait bagaimana di Darut Tauhid untuk memonitoring begitu ya, untuk memonitoring terkait capaian karakter begitu ya. Karena memang sebenarnya di Darut Tauhid alhamdulillah, jadi memang kalau secara implementasi ataupun program-programnya tadi disampaikan dari berbagai aktivitas kegiatan begitu ya. Kemudian di tiap akhir bulan itu biasanya kita memang melakukan monitoring, evaluasi melalui berbagai pihak yang memang beririsan langsung kepada santri itu sendiri, kepada peserta didik itu sendiri. Misal yang beririsan ataupun frekuensinya sering dengan santri itu misalnya wali kelas, begitu. Kemudian juga musrif, termasuk juga wali asuh dan lain sebagainya begitu. Sehingga nanti orang-orang tersebutlah yang membantu untuk mengobservasi dari berbagai aktivitas kegiatannya, dari program-program yang dilaksanakannya selama di pesantren, seberapa besar tuh dampaknya terhadap karakter yang mereka cerminkan gitu kan dalam keseharian mereka masing-masing seperti itu. Misal ada program berkenaan dengan
BRTT gitu ya, ataupun BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, dan terampil. Seberapa jauh pembiasaan BR3T itu kemudian terhadap karakternya gitu kan, apakah udah peduli, peka gitu ya, kalau misalnya melihat sampah di jalan ataupun di sekitarnya 5 meter, apakah udah langsung begitu ya. Nah, itu kan yang bisa diobservasi oleh wali kelas ataupun wali asuhnya ataupun musyrifnya. Sehingga hasil observasi itulah yang nanti dilaporkan kepada manajemen biasanya mengenai karakter oleh santri masing-masing atau peserta didik masing-masing begitu. Secara kontinu setiap bulan begitu. Sehingga kita juga bisa melihat bagaimana pertumbuhan kalau misalnya di dalam karakter itu kita menilainya itu biasanya belum muncul, kemudian juga mulai muncul, sudah muncul, kemudian juga istiqomah begitu ya. Artinya untuk yang beda antara penilaian untuk yang karakter juga dengan penilaian kognitif. Kalau kognitif lebih banyaknya dalam hal kuantitatif begitu ya, tapi kalau misalnya karakter itu lebih pada kualitatif. Jadi berdasarkan observasi yang dilakukan oleh pihak-pihak pendidikan yang memang secara interaksinya itu sering atau frekuensinya itu sering kepada peserta didik itu satu persatunya. Dan sebenarnya prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga di ke kurikulum Merdeka yang saya pahami juga sama sebenarnya. Kenapa sih secara nasional ada sebuah proyek khusus yang dikeluarkan dari pembelajaran gitu ya, 1 jam di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ternyata ketika setelah dipelajari dan dipahami, ternyata itu merupakan upaya dari pemerintah itu agar guru-guru ataupun para pendidik itu bisa mengobservasi secara intens gitu ya mengenai karakter-karakter yang muncul dari sebuah proyek yang dilakukan selama 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan begitu seperti itu. Ya harapannya memang di Darut Tauhid tadi pembiasaannya sudah disampaikan. Ya harapannya memang tadi bisa menghasilkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan targetan begitu ya seperti itu. Dan adapun capaian terkait ya karakter di Darut Tauhid, alhamdulillah secara laporan udah baik begitu ya. Dan tentunya juga kita berupaya semaksimal mungkin juga ketika santri baru masuk tentunya ada perkembangan ataupun ada pertumbuhan begitu ya dari karakter-karakter yang dimunculkannya dari awal sampai dengan nanti akhir begitu. Kurang lebihnya itu Pak Bagja yang bisa disampaikan. Hatur nuhun. Terus Prof. Eri juga terima kasih nih, mengingat waktu kita juga terbatas ya. Alhamdulillah sudah lebih 3 menit kita nih. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Eri. Mudah-mudahan sehat selalu dan memberikan keberkahan kita semuanya. Pak Agus, Dr. Agus juga terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama Pak Bagja. Di kajian MQ. Baik. Amin. Terima kasih sahabat MQ dimanapun berada. Alhamdulillah kajian pagi pada kesempatan hari ini berbicara tentang karakter. Yang disampaikan, silakan Bapak Ibu yang akan mendaftarkan diri di Persekolahan Darut Tauhid bisa dibuka saja di www.ppdb.darutauhid.sch.id. Itu saja, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memberikan akhlak terbaik. 3 rumusnya, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Saya Kang Bagja Dani Maghribi, mohon maaf, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.